Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Encik Fitri dalam Bin Anak, pelajaran yang ke-47. Kali ini dengan judul, Yefta, Perampok yang Bertobat. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim, pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-28. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Ika ajak kita untuk berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu, biar kiranya Tuhan kami mohon urapan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar supaya apa yang mau disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar boleh dimengerti, boleh diterima, terlebih Tuhan tolong agar supaya kami semua bukan hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, biar kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami sambil kami mohon ampun atas segala salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah buka Alkitabnya. Nah, kita akan baca bersama-sama dalam Kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-28 dengan judul Yefta dan Gilead. Kita mulai ya. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dan saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amun berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amun itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amun. Tetapi, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami, dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan kami, dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semua itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim utusan pula kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan di luar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau, dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom, dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab. Tetapi Raja ini menolak, maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas dari Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya seluruh rakyatnya, ia berkemah di Yabhas.
lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori. Penduduk negeri itu demikianlah dimiliki orang Israel, seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka ketika orang Israel dalam diam di Hesibon dengan segala anak kotanya di Aror, dengan segala anak kotanya dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang diberkati adalah mereka yang mau membaca Alkitab, mau merenungkan firman Tuhan, dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Yefta artinya Allah membuka rahim, ya. Lahir dari seorang perempuan sundal, dan ayahnya yaitu Gilead. Nah, setelah dewasa, adik-adik, Yefta dianggap sebagai anak haram, ya, oleh DP adik-adik yang lahir dari istri sah Gilead. Nah, jadi Yefta tidak memiliki hak atas warisan, dan ia diusir, ya, oleh DP saudara-saudara, adik-adik, ya. Nah, Yefta lari ke Tanah Tob. Di sana ia bergaul dan hidup bersama dengan para penjahat, ya, dan orang penjara. Akhirnya membuat Yefta juga ikut berkelahi. Dia punya pergaulan jadi tidak baik, ya. Dia hidup bersama-sama dengan para penjahat tersebut. Nah, ada rasa tertolak adik-adik yang dialami Yefta, membuat dia bertindak di luar dia punya keinginan, di luar dia punya hati nurani, ya. Karena penolakan yang dialami, ya, seperti ada orang yang mengatakan dia anak haram, ya, karena dia dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah. Bisa jadi sejak kecil juga, ya, ini Yefta sering diolok-olok atau sering dibully, ya, oleh DP teman-teman. Mungkin ada yang bilang, dasar anak haram, ya, karena dia punya ibu kandung perempuan sundal. Nah, adik-adik, apa kira-kira yang dialami Yefta ketika dia ditolak? Padahal kan Yefta tidak memilih untuk dilahirkan oleh seorang ibu yang baik atau yang buruk, ya. Itu suatu keadaan yang dia harus terima. Dia tidak memilih dia mesti lahir dari seorang ibu orang kaya atau dari seorang ibu yang terhormat, ya, terpandang, ya. Dia tidak memilih dilahirkan dengan masyarakat dengan status seperti apa, dia tidak bisa memilih, ya. Atau dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang bagaimana, itu semua tidak dapat dipilih. Nah, tentunya Yefta merasa minder, adik-adik. Dia marah dengan keadaannya, ya. Dia merasa tertolak, dia berontak terhadap Tuhan, ya. Dia memberontak terhadap orang tua, dia memberontak terhadap dia punya keadaan, dia punya lingkungan, serta dia sengaja merusak dia punya hidup DP diri sendiri karena sudah tidak ada yang peduli terhadap ini Yefta keadaan, ya. Dengan situasi yang dialami, dia punya latar belakang, adik-adik, mengakibatkan dia pergi cari pada kelompok yang bisa menerima dia, ya, berbagai cara agar dia mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitar, agar dia dapat penghargaan, dia dapat kasih sayang, perhatian dengan cara yang salah, adik-adik, ya. Tetapi ingat, ya, adik-adik, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini, ya. Kalau mungkin ada adik-adik yang menyaksikan pembelajaran kita kali ini dari kisah Yefta dengan latar belakangnya, ya, ada dari keluarga yang broken, ya, adik-adik, ya, ampuni orang tua kita, ya. Kelemahan dan kesalahan mereka, torang ampuni. Adik-adik ampuni, bahkan adik-adik doakan. Karena Tuhan punya cara untuk memulihkan, ya, dan memberkati adik-adik seperti rancangan Tuhan bagi Yefta ini, ya. Nah, adik-adik, akhirnya pada puncak, setelah Yefta besar, ya, Yefta dewasa, dia diusir oleh saudara-saudara tiri karena alasan harta warisan di mana dia dianggap tidak berhak untuk mendapatkannya.
Yang dilakukan Yefta adalah lari dari kenyataan. Terkadang kita juga demikian ya adik-adik, seperti Yefta, lari dari kenyataan. Tetapi ingat baik adik-adik, lari dari kenyataan bukanlah suatu jalan keluar, ya, bukan jalan keluar yang baik, karena ketika Yefta lari dari kenyataan, ya, dia berada jauh dari lingkungan orang-orang yang baik, ya, yang dapat membimbing Yefta untuk hal-hal yang positif, ya. Dia punya pergaulan, dia punya lingkungan tidak mendukung dia untuk melakukan hal-hal yang positif, tapi hal-hal yang negatif yang dilakukan Yefta adalah menjadi pemimpin dari kawanan perampok. Jadi Yefta mulai merusakkan hidupnya sendiri, ya, karena dia tidak ada dalam pantauan dia punya ayah dan ibu, ya. Nah, jadi Yefta mulai merusakkan hidupnya sendiri dengan cara menerjunkan diri pada dosa dan bergaul dengan orang-orang yang sengaja hidup dalam dosa. Sedangkan merampok adalah pekerjaan yang baik atau tidak baik? Ya, merampok pekerjaan yang tidak baik. Itu pekerjaan orang malas adik-adik, ya. Ya, tidak berbelas kasihan terhadap orang lain karena orang mau ambil orang punya milik kepunyaannya. Nah, itu pekerjaan yang mau menginginkan hasil dengan cara instan, ya, merampok atau mencuri, ya, bekerja sama dengan orang-orang yang tujuan yang jahat, padahal Yefta memiliki bakat kepemimpinan adik-adik, tetapi sayang ya salurkan untuk hal-hal yang jahat dalam dirinya. Ya, Yefta terlahir dengan gagah perkasa, ya, sehingga itu boleh menjadi modal dalam dia menjalankan dia punya karunia dan talenta, ya, tapi diselewengkan untuk tujuan yang tidak baik. Hal itu membuat talenta Yefta tersalurkan dengan cara yang salah, ya. Akhirnya adik-adik suatu ketika ya beberapa waktu kemudian ini Bani Amon berperang melawan orang Israel, ya. Ketika Bani Amon itu berperang melawan Israel, ya adik-adik, ini tua-tua Gilead akhirnya datang mencari Yefta. Jadi adik-adik ini tuh Gilead, dorang pergi jemput ini Yefta. Dorang bilang, Pak Yefta, mari jadilah panglima bagi ini Gilead, bangsa Gilead, ya. Dan biarlah dorang berperang melawan Bani Amon bersama Yefta dengan ini tua-tua Gilead. Nah, sama sekali tidak ada penolakan dari mereka, dari orang-orang Gilead, dari tua-tua Gilead kepada Yefta. Mereka tidak memperdulikan, ya, ini Yefta itu anak siapa, ya, lahir dari perempuan yang bagaimana. Artinya mereka menerima Yefta apa adanya, ya. Jadi mereka mau Yefta menjadi bagian bagi mereka. Mereka mengakui ini kapasitas Yefta sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, ya. Tapi adik-adik, apa kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, ya? Yefta bilang, bukankah kamu sendiri yang membenci aku, mengusir aku dari keluargaku? Nah, sekarang mengapa kamu datang kepadaku pada waktu yang terdesak? Nah, meski begitu, ini para tua-tua tidak gentar. Dorang terus mendesak Yefta untuk menjadi kepala atas mereka, ya, mau melawan ini Amon, ya adik-adik, ya. Dan mereka tidak putus asa. Dorang tetap buju Pak Yefta. Nah, karena dorang tahu peperangan ini karena Tuhan yang telah berbicara. Jadi ini tua-tua Gilead bilang, kami datang kembali, sekarang kamu ikutlah kami, maka kamu akan menjadi kepala atas kami, ya, atas seluruh penduduk Gilead tentunya. Nah, pada akhirnya karena Yefta dia juga sadar bahwa Tuhan yang memilihnya, Yefta pun menerima ajakan tua-tua Gilead untuk memimpin peperangan melawan Bani Amon, adik-adik. Tetapi sebelumnya, ini Yefta sebelum menjalankan tugas yang diberikan Allah kepada Yefta, ia menyerahkan seluruh perkaranya kepada Tuhan, ya. Berarti Yefta takut Tuhan karena dia mau mengandalkan Tuhan. Dia menyerahkan seluruh apa dia mau berkecamuk dalam hidupnya, di dalam hatinya, dia serahkan kepada Tuhan, ya. Dia mau memberi diri, dia mau membuka hati untuk Tuhan berperkara. Disitulah Tuhan memulihkan hati Yefta. Dari kepahitan yang sudah dia pendam, ya, bertahun-tahun, Yefta Tuhan pulihkan, ya, karena imannya kepada Allah. Ia yang dahulu tertolak, namun terpilih oleh Allah. Karena apa? Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup Yefta, ya. Ia yakin bahwa kalau Allah yang telah memilihnya untuk menjadi pemimpin atas Bani Gilead, untuk berperang ini melawan musuh-musuhnya, pasti Allah akan mendatangkan kemenangan, ya, bagi
Gilead ya. Sebabnya Yeftah kembali kepada bangsanya. Lalu Tuhan mengurapi Yeftah ya dan menjadikan pemimpin yang berhasil membawa kemenangan bagi orang-orang Gilead atas bangsanya ya. Imannya kepada Allah ya, iman Yeftah kepada Allah telah menaklukkan rasa tertolak, rasa yang tidak diterima ya sebelumnya yang Yeftah alami ya, yang tidak terlihat oleh mata, dan sekaligus menaklukkan ini dia punya musuh-musuh. Dia boleh buktikan bahwa walaupun dia boleh ditolak, tetapi Tuhan tidak menolaknya ya. Ya, adik-adik ingat, jangan biarkan potensi yang ada di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik itu dibunuh, dicuri, dan dibinasakan oleh iblis ya, hanya karena sakit hati, kecewa, atau ada penolakan ya, agar supaya talenta-talenta dari adik-adik dapat terus bertumbuh ya, terus berkembang, terus dikembangkan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, jika Yeftah berani, jika Yeftah mau bangkit ya menghadapi Raja Amun, karena ia yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Demikian kita juga harus berani ya, harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maju dalam hal kecil. Kalau misalnya di ibadah pondok gembira, di ibadah anak-anak sekolah minggu, kalau diberikan kesempatan untuk memimpin pujian, membawakan doa, kita harus berani ya adik-adik. Jangan takut, sebab Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, Tuhan tidak pernah melihat kita ya dari latar belakang kita. Kalau dunia boleh memandang sebelah mata kepada kita, tetapi Tuhan melihat kita dengan dua matanya ya. Tuhan tidak pernah melihat si Yeftah ini dari perempuan sundal ya, Yeftah ini dari anak haram, Yeftah si anak yang tidak berguna, tetapi Tuhan selalu memandang Yeftah sebagai seorang pahlawan ya, yang berdampak, yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau pakai hidupnya. Ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak adik-adik. Bagaimanapun, apapun latar belakang dari adik-adik, keberadaan keluarga orang tua kita, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik. Dengan demikian, terpujilah firman Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam ayat hafalan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Adik-adik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi tentang karya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau tidak melihat sebelah mata bagi setiap umat-umat ciptaan-Mu. Dari tokoh Alkitab saat ini, Yeftah, kami belajar bagaimana Tuhan memulihkan semua keadaan menjadi baik. Di saat Yeftah mau percaya bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memampukan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak melihat latar belakang kami, anak-anak-Mu, tapi Engkau Tuhan punya kuasa untuk memulihkan semuanya. Di saat kami mau membuka diri, membuka hati, dipimpin Roh Kudus, kami percaya di situ karya-Mu bekerja bagi kami. Kami Tuhan, bagaimanapun dan dari manapun asal latar belakang kami, Tuhan, biar kiranya Engkau selalu akan memulihkan keadaan kami, iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur lewat pembelajaran kali ini Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan yang penuh belas kasih dan yang sanggup untuk memberkati apapun dan bagaimanapun kami Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Tuhan tak pernah membiarkan semua umat ciptaan. Dan biar kiranya Tuhan Kau memberkati pembelajaran ini Tuhan, bagi semua yang sudah menyaksikannya Tuhan. Agar kami akan terus mengembangkan bakat dan talenta kami untuk kepentingan kerajaan Allah. Memberkati hamba-Mu untuk terus boleh menyampaikan pembelajaran seturut kehendak-Mu. Berkati masa depan anak-anak ini Tuhan, sama keluarga, dalam setiap upaya yang lakukan Tuhan, campur tangan buat berhasil. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, ini doa kami, syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan YouTube channel ini, yang sudah terus mensupport dan mendukung. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pembelajaran kita pada minggu yang akan datang. Shalom. Sampai jumpa.